Alhamdulillah alladzi ba'atsa sayyidina Muhammadan nabiyyan wa rasulan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, kita dihantarkan oleh perputaran waktu yang terus bergulir dan kini berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Saudara-saudara sekalian, kita sepakat bahwa 12 Rabiul Awal hari Senin 12 subuh kelahiran baginda Rasulullah SAW di kota Makkah Al-Mukarramah, dan ini merupakan isyarat yang luar biasa untuk alam semesta, rahmatan lil alamin. Saudara-saudaraku sekalian, kelahiran baginda Rasul membawa perubahan yang signifikan di berbagai belahan bumi ini, dan kita bersyukur jarak yang tidak kurang dari 9.000 km dari Jazirah Arab Indonesia, jarak yang cukup lumayan jauh, tapi Fajrul Islam memancar sampai ke pangkuan Pertiwi ini, sehingga sababiahnya itulah yang menjadikan juga kita menjadi orang yang percaya dan beriman kepada beliau. Saudara-saudara sekalian, banyak negara-negara terdekat dari Timur Tengah, Saudi Arabia, tidak tembus Fajrul Iman, cahaya iman tidak tembus ke negara itu. Tapi negara yang cukup jauh dan bahkan basicnya sangat kuat beragama, nenek moyang kita waktu itu, ya. Dan juga kepercayaan dinamisme, animisme yang begitu sangat menggurita di tanah air kita ini dapat dengan kebijakan para dai kita di Indonesia, akhirnya kini luar biasa Indonesia menjadi agama yang mayoritas di tanah air tercinta. Ini semata-mata karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibanding dengan keinginan yang kuat dari para dai untuk bisa bagaimana mengembangkan agama di tanah air kita ini. Saudara-saudara sekalian, kalau timbul pertanyaan sekarang, dengan mayoriti, ya, dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia ini, mau apa kita? Apa yang bisa kita lakukan dengan al-Islam ini? Saudara-saudara sekalian yang kami hormati, tidak mungkin bisa kita lakukan segala sesuatunya tanpa ada rasa cinta kita yang pertama. Jadi yang pertama, kecintaan kepada agama, cinta kepada pembawanya Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karenanya terus digelorakan rasa cinta ini oleh para dai dengan memperingati berbagai kegiatan yang di dalamnya dimasukkan dan dikenalkan siapa man huwa Muhammad Sayyidul Rasulullah, Sayyidul Muhammad Rasulullah. Ini harus terus secara kontinu dipatri dalam jiwa kita, anak-anak kita, tentang kecintaan kepada beliau, tentu dengan melihat kepribadian beliau siapa sesungguhnya. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tentu Nabi Isa juga tidak terlalu panjang sejarah hidupnya, tidak dibanding dengan nabi-nabi yang lain di Bani Israel. Terjadi manipulasi besar-besaran yang luar biasa. Paulus adalah orang yang memusuhi Nabi Isa luar biasa, justru jadi nabi. Pendapatnya yang dicatat. Karena nabi, karena katakanlah mengikuti jadi nabi, lalu nabinya mau jadi apa?
Nggak seru dong kalau mengikuti Nabi, yang mengikuti Nabi juga. Maka didongkrak satu tingkat nabinya dari Rasul, dari Tuhan, dengan berbagai cara. Ini maaf, kita bicara intern, dan ini yang terjadi dengan berbagai alasan, dan ini kitab sucinya dikarang ratusan tahun setelah meninggalnya Isa, yang sekarang dibaca Matius, Yohanes, Lukas, Yahya. Yuharifuna ma kataba Allah wa ma kalama Allah. Mereka membuat suatu perubahan besar kitab suci yang sekarang perjanjian baru, perjanjian lama itu, yang itulah sebagai sumber agama yang diyakini oleh mereka. Makanya sering terjadi satu perdebatan yang seru, dan kenapa mereka mesti tetap bertahan meyakini itu? Inilah keyakinan. Kalau yang batil saja bisa mereka nyawa sebagai taruhannya, kenapa Islam yang hak, yang jelas kitab sucinya sekarang juga Masya Allah, tidak ada perubahan satu titik pun, jangankan kata, jangan kalimat, jangankan surah, titik saja tidak pernah berubah. Kenapa kita harus tidak bangga dengan kitab suci kita dan tidak rajin untuk mengkaji dan membacanya sejak ibadah? Oleh karena kecintaan kepada Nabi kita, kepada Allah, tidak terlepas dari bercinta kita kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, banyak teori-teori kita sekarang, ya. Tapi terkadang tidak dibarengi dengan praktik yang sepadan. Banyak orang dengan teori-teorinya, dengan berbagai logika dan alasan mendalami agama dengan berbagai teorinya itu tadi, tapi tidak sepadan dalam pemahaman. Saudara-saudara sekalian, bahkan di dalam Islam sendiri berbeda pandang tentang beberapa hal dan beberapa titik. Dan apakah perbedaan itu dibolehkan dalam agama? Selama tidak yang terkait dengan masalah pokok. Rasulullah SAW pernah membuat satu statement dalam sebuah hadisnya, ikhtilafu umat rahmah. Ada perbedaan sudut pandang, penafsiran yang akan terjadi di umatku, itu suatu hal yang wajar dan membawa hikmah. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, sekarang ada satu teori, ya, hasil kajian, bisa orang mencari kalau dia lahir tanggal sekian pasti harinya anu, bulan anu, itu pasti tahun sekian, itu bisa dicek dengan ilmu mundur mengetahui tanggal. Dan selisihnya antara Masehi dengan Qamariyah itu bisa diukur per tahun berapa hari. Kalau besar sampai hampir ya 10 hari dari dalam setahun selisihnya antara Hijriah dan Masehi. Sebenarnya cukup lumayan, dalam setahun itu bisa lebih setengah jam. Kita suatu ketika nanti sholat pada menjelang jam 5, sekarang baru jam 4 lewat. Dan itu bisa terjadi. Dan ketika diukur dengan bulan Masehi itu pasti plong, waktu abadi. Nah, kenapa ini saya singgung? Terkait dengan masalah kelahiran Nabi. Jadi maksud saya kenapa ini diutarakan, jangan sampai nanti ketika ada orang menyatakan bahwa lahir Nabi bukan 12 bulan awal, kita nggak kaget. Orang dari kecil saya mendengar itulah tanggal kelahiran Nabi. Siapa yang mau berubah-berubah itu? Pak, sejarah itu hasil kajian. Dan menurut banyak sumber bahwa catatan sejarah kelahiran Nabi tidak dibubuhkan seperti catatan tidak ada aktenya segala macam. Dan itu terjadi beberapa ratus tahun kemudian baru ada para peneliti untuk mengetahui. Jangan penting, karena awalnya tidak ada penting lahir Nabi tanggal berapa, penting orangnya. Nah, Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, menurut Abdurrahman Al-Furi dalam kitabnya Al-Maktum, itu lahirnya Nabi
kontradiktif mungkin didengarnya, tapi ini perlu disampaikan. Dan justru yang menjuarai sejarah karangan ini yang mengatakan tanggal 9. Setelah diuji dengan kajian yang teliti, maka diadakan satu perhitungan tanggal mundur. Kalau hari Senin, bulan Masehinya tanggal sekian belas, bulannya bulan ini April misalnya, itu kalau diukur mundur pasti tanggal, kalau Senin itu bukan tanggal 12, nah nggak cocok. Tanggal 12 itu harinya Kamis. Ini menurut penelitian memang, penelitian dan mungkin dapat peringkat awal di tingkat dunia. Akhirnya dibukukan oleh beliau bahwa kelahiran Nabi itu tanggal 9 Rabiul Awal. Maaf, saya tidak ingin menyampaikan kontradiktif ini sebagai satu hal yang menjadi perbincangan negatif, hanya sebagai wawasan, dan ini sudah terjadi dan itu dinyatakan suatu penelitian yang lebih akurat. Pak, itu sudah masyhur ya, kelahiran Nabi di kota Mekah, itu sebelah utara Masjidil Haram, tempatnya sebelah timur ya. Sekarang masih ada tempat itu, namanya Maulid Nabi. Sekarang dijadikan maktabah, dijadikan satu perpustakaan, kitab-kitab di situ, dan bisa orang datang depan sekali masjid itu. Dekat antrian jam-jam, kalau kita bawa pulang dulu boleh di situ dilahirkan. Tapi tidak dibuat suatu tempat yang bersejarah layaknya. Jadi kalau orang yang nggak tahu, nggak ada tulisan Maulid Nabi segala macam, maktabah tulisannya sekarang. Karena Arab memang kurang senangnya dia sebagai pandangan kayak boneka kayak gitu. Tapi suatu ketika kataannya ini dan kontradiksi sejarah, dia waktu itu menyisiri anak-anak Fir'aun dan istri yang lain. Akhirnya dia mengucapkan Bismillah, inilah yang tersinggung Fir'aun, karena ada Tuhan selain aku. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah ilahun ghairi aku, Tuhan selain aku? Allah. Dengan sebab itulah dia akhirnya diadakan satu eksekusi penggorengan itu, sejarahnya seperti itu, dan dia langsung diterima oleh Allah surga. Dua wanita suci di surga yang syarat dengan sejarah, Asia dan Maria. Kedua inilah yang diundang oleh malaikat atas perintah Allah untuk bagaimana membidani Nabi kita Muhammad pada hari Senin. Silakan tanggalnya tanggal 9, tanggal 12, itu tidak masalahkan sekarang. Ya. Dan lahirlah seorang bayi mungil. Saudara, dan kisah ini juga cukup masyhur bahwa menjelang kelahiran Nabi memancarkan cahaya dari rahimnya seorang ibu Aminah, dan ini sampai menembus ribuan kilo. Ada negara Syam, Syria sekarang, ada beberapa negara Damaskus, dan banyak negara-negara lain yang pada saat itu belum layaknya penerangan seperti sekarang, sangat terbatas, maka di Ramadan listrik. Tapi orang semua silau melihat cahaya yang begitu luar biasa menyinari yang datang dari titik kota Mekah yang itu masih belum menjadi kota Mekah yang seperti sekarang, masih tradisional. Dan inilah rupanya tanda-tanda yang Allah berikan bahwa cahaya ini akan merambah ke berbagai negara sebagai ajaran yang terakhir. Itu bisa saja. Orang Arab, Pak, itu punya budaya yang positif. Memang kalau jahil dia itu jahil dalam beberapa aspek. Tidak semuanya orang Arab itu bodoh. Dia bodoh dalam hal-hal yang terkait dengan masalah misalnya peranan wanita. Dia lahir dari wanita tapi punya anak wanita, dia sangat musyawarah, jadi marah, jengkel, sampai Umar sendiri memendam anak hidup-hidup di padang pasir. Kenapa? Kecewa seorang tokoh punya anak perempuan yang tidak bisa meneruskan jejak karir bapaknya sebagai pahlawan, sebagai apa. Banyak terjadi pembunuhan-pembunuhan yang wajar dan tidak wajar di Arab pada saat itu. Kenapa? Itu tadi. Inilah kebodohan mereka. Dan mereka yang kategori dari orang asbab,
hal kecil sepele bisa perang, itu bisa saling bunuh. Nah ini yang titik-titik kebodohan mereka. Apalagi minum merupakan satu hal yang padahal mereka mabuk, terkadang juga segala macam, tapi jadi budaya. Tapi hal-hal lain seperti masalah bagaimana kecintaan terhadap ilmu, syair-syair dibuat, maka ada pertunjukan-pertunjukan di berbagai kota seperti yang kita tahu itu di Taif sampai sekarang masih ada Pak, cuma tinggal sejarahnya, tinggal tempatnya. Di situ ada arena nasional dan bahkan internasional. Di situ orang bisa menunjukkan kemampuan dalam bersyair bahasa Arab yang begitu luar biasa, yang dari rujukan sampai sekarang syair-syair itu. Karena mereka buat sedemikian rupa tentang keluarga, tentang usaha, tentang kehidupan, tentang segala macam. Itu syair-syair yang punya nilai tinggi. Pasal ukal namanya. Bahkan disitulah Umar bin Khattab menjadi juara abadi dulu. Umar bin Khattab itu juara tinju bebas. Dan dia tidak terkalahkan, itu di situ Pak. Jadi diundang dari fair. Dan budayanya luar biasa. Orang Arab mau menyelamatkan orang yang minta perlindungan siapapun dia, terlepas dari pasangan dan tidak. Ini kebiasaan bangsa Arab. Lalu ada orang terancam nyawanya, lalu dia minta perlindungan, dilindungi. Ini yang positif, tapi yang negatifnya juga memang seperti saya ceritakan. Namun ada satu kebiasaan yang bagus, setiap bayi lahir itu tidak akan dirawat dalam kota. Kenapa? Ini terjadi kontaminasi pergaulan, bahasa, segala macam. Rata-rata orang Arab yang dekat, yang ngerti, yang paham, itu anaknya dikirim ke daerah untuk dirawat dan disusui. Hal ini terjadi juga pada diri kita Muhammad. Ini bukan hal-hal yang sifatnya lokal, tapi memang udah merata seperti itu. Sampai-sampai ceritanya kita persingkat, orang yang mengusir Nabi itu tidak meminta gaji. Dua itu kontrak 2 tahun. Selama 2 tahun Nabi itu tidak pernah minta gaji, karena lebih daripada apa yang ada di masyarakat itu, kambingnya, ontanya, berkembang dengan subur hidupannya. Itu setelah hadir Nabi. Ini irhas, mujizat yang sebelum jadi Nabi namanya irhas. Sampai akhirnya habis 2 tahun diperpanjang lagi. Kenapa? Luar biasa keberkahannya. Inilah yang dibawa dari Muhammad dalam masa kecil. Sampai ketika umur 6 tahun, malaikat datang membelah dadanya, disaksikan oleh teman-temannya, dan semua teriak laporan kepada Haris dan kepada Suhaib Halimah bahwa terjadi suatu pembunuhan terhadap Muhammad. Dan itu bayi yang paling dicintai. Waduh, sumber kehidupannya gimana ini? Padahal itu udah perpanjangannya 100% dari 2 tahun ke 4 tahun, dan tambah lagi 2 tahun lagi 6 tahun. Jadi 6 tahun ini sudah mau umum, orang merawat di 2 tahun dikembalikan ke keluarganya. Jadi sudah 6 tahun Pak. Kenapa? Terjadi satu keberkahan yang luar biasa. Barulah sekalian itu khawatir rasa Aminah dan suaminya dihantarkan dari Muhammad pada keluarganya di usia 6 tahun. Di usia 6 tahun ini Muhammad sudah kenal siapa bapak, emas, segala macam. Terus cerita, menanyakan, dan secara rutin menanyakan di mana ayahnya. Terpaksa ayah dan ibunya membawa Nabi, yang masih kecil waktu itu 6 tahun, bertiga dia, berempat dengan Nabi, Abu Thalib, Ummu Aiman itu pembantunya yang memang selalu diam di situ merawat Nabi. Terus ibunya sendiri Aminah dan Nabi Muhammad berangkatlah dalam memakan waktu sekitar hampir 2 minggu ke Madinah, karena bapaknya meninggal di sana waktu berniaga. Nabi Muhammad mulai dikenalkan alam rohani sejak 6 tahun. Ini ayahku, dia sudah meninggal di dalam makam ini. Kita semua akan mengalami hal seperti itu. Baru kuliah kelas 1 tentang ilmu gaib. Nah, Muhammad sudah mulai pikirannya berkembang sedemikian rupa melebihi anak-anak yang lain, karena sudah bicara kematian dan hidup setelah dan kehidupan setelah ini, setelah dunia.
sebulan di sana di Bali Najar, karena Bali Najar itu memang masih ada sedikit keluarga dari pamannya. Pulang, terjadi suatu hal yang dahsyat. Ini yang kita tidak pernah lakukan kepada keluarga. Malah kalau ada yang meninggal, anak mau tahu, anak nggak boleh nguburin, deketin hasil urusan orang tua. Tidak seperti pendidikan yang diberikan kepada Muhammad. Di Abwa, kampung antara Makkah Madinah, itu terjadilah serangan penyakit dadakan terhadap Aminah sampai menemui Anda. Kalau tadi cerita tentang kematian, ini di depan matanya proses kematian terjadi bagaimana? Di usia dia. Saat dia sudah dipaksa dewasa berpikir bagaimana mengatasi masalah ini bersama kakeknya dan pembantunya, hanya bertiga kamu orang dengan tidak bekal yang cukup. Akhirnya Aminah dikuburkan di suatu padang pasir di Abwa, yang sampai sekarang kuburannya sering disorot di YouTube. Itu ya ngeletak begitu aja, nggak ada bangunan yang layaknya para tokoh gitu ya. Dan orang jalan pun jarang ke sana, karena saudara dia memang mampu azyaril kuburi melarang, karena takut timbul keyakinan salah. Oleh karenanya dia dianjurkan untuk banyak jalan di sana. Dia terlepas di kuburannya. Kalau orang yang nggak tahu betul-betul, dia nggak tahu benar, karena dia kuburannya tidak di kuburan umum. Hal itu Aminah. Akhirnya Nabi Muhammad pulang, dirawat oleh kakeknya. Kakeknya ini tokoh besar Makkah. Jadi kalau ada peristiwa-peristiwa lain itu semacamnya, kalau sekarang parlemen lah. Parlemen ketuanya itu Abu Thalib. Ya. Semua tokoh-tokoh dari kabinet datang ketika ada masalah. Satu ketika kumpul lah di Mekah, layaknya musyawarah besar. Kalau musyawarah kecil di Qabilah mau bawa masalah sampai ke tingkat ya itu tadi Arab. Itu sampai Ka'bah itu ada hambal khusus, kalau sekarang ruangan DPR tadi. Dan hambal itu nggak boleh diduduki siapapun kecuali oleh pimpinan sidang. Suatu ketika Nabi Muhammad karena udah umur 5 tahun, dia suka ya dekat sekali ke rumahnya dengan Ka'bah itu dekat. Dan masih terbuka seperti gambaran yang Makkah sekarang itu, Ka'bah dan Masjid Haram, liku-liku dan banyak bangunan dulu terbuka di tengah kebun. Cuma Ka'bah ada garis-garis gitu aja, nggak ada bangunan sekitarnya. Orang sholat di atas pasir, di atas batu itu. Akhirnya pas diadakan suatu rapat besar, Nabi Muhammad datang sebagai anak. Duduk dia dengan tidak sengaja di tempat duduknya pimpinan sidang. Semua orang menerarak matanya, anak wali siapa nih? Dia nggak begitu terkenal sebenarnya Nabi Muhammad ini. Tapi begitu dia duduk di situ, orang semua sorot matanya memandang dia. Dan semua merasa, wah ini anak nggak benar. Ini bisa marah ini pimpinan sidang ini. Sedang heboh-hebohnya orang diskusi tentang bagaimana ini ada anak kecil duduk di tempat yang mulia. Kakeknya datang sebagai pimpinan sidang. Melaporlah semua peserta rapat tentang anak kecil ini gimana. Kata apa? Kata betul. Biarkan dia duduk di tempat. Kelak suatu ketika anak ini akan memimpin bangsa Arab. Kaget semua orang. Dan itulah yang pertama kali Nabi Muhammad namanya diangkat. Dan sejak kecil semua ada tanda tanya Muhammad. Jadi itu diangkat dari pamannya sendiri, dari kakeknya sendiri, bahwa dia suatu ketika akan memimpin seluruh bangsa dan sekitarnya, bahkan dunia. Itu entah dia punya pendapat dari mana, yang jelas itu yang diucapkan oleh kakeknya kepada semua halayak ramai. Sejak itulah Muhammad menjadi orang istimewa. Ya ceritanya panjang. Ya intinya banyak kejadian-kejadian yang luar biasa. Umur menjelang 10 tahun sampai belasan tahun dia nggak mau menyusahkan pamannya karena kakeknya meninggal, pamannya anaknya banyak, miskin juga. Dia ingin memanfaatkan dirinya, akhirnya bantu nyari dana kecil-kecilan ngamun kambing. Karena emang Nabi itu cirinya ngamun kambing dari dulu. Itu untuk
hati bagaimana telaten nggak nanti ketika punya umat. Setelah itu remaja dia ikut dagang, atas dagangan setor ambil, punya Khadijah seorang janda kaya. Di sini juga terjadi satu hal yang luar biasa. Kemana Nabi Muhammad biru, awan akan mengikuti di atas kepalanya. Di suatu tempat Nabi Muhammad ke bagian teduhan karena capek, babilannya itu istirahat. Malah pohon yang besar yang tadinya meneduhi orang-orang tokoh di sana, Nabi Muhammad tidak bagian tempat, itu pohon putar, menutupi Nabi. Ini semakin heboh, Pak. Semakin heboh. Sudah ada ketika dagang, Nabi Muhammad memberikan suatu contoh yang murni dan apa adanya asli. Ini barang saya sekian, harganya sekian, saya beli. Kalau mau dibeli putih saya berapa terserah. Yang penting saya ada manfaat datang kemari, dan ini kelebihannya dan kekurangannya. Ternyata dengan ucapan kejujuran itu dia mendapatkan pembeli yang luar biasa, mengalahkan semua pedagang-pedagang lama. Tapi lama kelamaan baru heboh juga. Akhirnya pendeta Bahiro Ar-Rohib, ya pendeta, dia sudah baca Injil, nanti akan datang seorang nabi kada wa kada wa kada wa kada, dan keterangan itu persis yang ada pada diri Nabi kita Muhammad. Masih kecil, masih remaja. Akhirnya pendeta pesan dengan sangat untuk menggagalkan perjalanannya ke Syria, ke Sam. Karena itu Burana memang khawatir terjadi apa-apa terhadap orang istimewa ini. Ini yakin bahwa yang diharap-harapkan oleh dunia pada waktu itu Israel, ya, nama Israel itu kan dia sangat menantikan kehadiran Muhammad sebagai pelopor. Kenapa? Dia kan bapak ibunya dari dulunya nabi, tapi ketika patron ada nabi, dia terjadi umat yang termarginalkan tuh Israel, banyak diserang, diintimidasi segala macam. Akhirnya menderita di bangsa Israel, nggak punya negara. Akhirnya dia berharap lahir cepat. Begitu lahir dari bangsa yang sangat mereka kutuk, bangsa Arab yang tidak punya budaya. Ya tadi itu ceritanya suka perang, suka saling bunuh, masalah kecil segala macam. Ini sedangkan di Eropa, di sebelah sana itu budaya itu di Israel luar biasa, majunya. Maka kelahiran Muhammad bukan yang seperti diharapkan mereka dari bangsa mereka sendiri, Bani Israel, tapi dari bangsa keturunan Ismail. Kalau mereka juga dari Ibrahim juga, tapi turun Ishak. Israel itu orang elit lah katakan, ibunya juga orang-orang Menak, Sarah. Sedangkan Ibrahim kawin dengan Siti Hajar itu adalah orang kulit hitam dari seorang pembantu awalnya, hadiah, akhirnya lahir, kawin, dan itu diisukan tidak enak di Palestina. Dia pindah ke kota Mekah. Ya, di Mekah ini sejarah. Jadi kalau kita di kampung kita udah nggak bagus, sudah nggak laris, sudah nggak orang hormatin, pindah ke daerah baru dan kita tata kehidupan baru di sana, insya Allah jadi orang besar. Zaman kita udah rusak segala macam, ekonomi, segala budaya dan semuanya nggak bagus, kita bertahan, kita kan tidak menikah gitu. Dan anak kita lain, anak si anu sih. Nah, itu dianjurkan oleh Nabi. Saya harapkan semoga bisa manfaat dari seluruh saya. Itu aja barangkali. Terima kasih Pak Samsul, Pak Untuk, ya, Pak Jara dan semua jamaah, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.